Shalom God Lovers. Mari pagi ini awali dengan ucapan syukur dan bawa hatimu puji nama Tuhan. Hatiku mengasihimu, hatiku mengasihimu, hatiku ingin mengenalmu, ingin mengertimu. Tuhan, kau lihat isi hatiku. Ini hatiku menyembahmu, tulus dan kagum padamu Yesus. Ini hatiku tak sempurna, perlu campur tanganmu dalam hidupku. Hatiku mengasihimu, hatiku mengasihimu, hatiku ingin mengenalmu, ingin mengertimu. Tuhan, kau lihat isi hatiku. Haleluya. Tuhan, kau lihat isi hati kami. Tuhan, kau lihat isi hati kami. Glory bagimu, kau yang layak ditinggikan, kau layak disembah. Haleluya. Ini hatiku menyembahmu, tulus dan kagum padamu Yesus. Ini hatiku tak sempurna, perlu campur tanganmu dalam hidupku. Hatiku mengasihimu, hatiku mengasihimu, hatiku ingin mengenalmu, ingin mengertimu. Tuhan, kau lihat isi hatiku. Tuhan, kau lihat isi hatiku. Shalom, God's Lovers. Bertemu kembali dalam program Words from Heaven. Dan hari ini saya akan membahas tentang tema datang, dengar, taat. Ini 3 area dalam kehidupan kita sebagai orang percaya yang gak bisa dipisahkan. Ya, kalau kita mau mengalami pertumbuhan dalam Tuhan, ya 3 hal ini harus ada. Yaitu kita harus datang kepada Tuhan, kita harus dengar sama Tuhan, dan juga kita harus taat kepada Tuhan. Ini tidak boleh dipisahkan. Nah, mari kita lihat ayat Alkitab dalam Lukas 6 ayat 46 sampai ayat yang 49. Saya akan bacakan buat saudara semua. Firman Tuhan berkata, "Mengapa kamu berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, padahal kamu tidak melakukan apa yang aku katakan? Setiap orang yang datang kepadaku dan mendengarkan perkataanku serta melakukannya, aku akan menyatakan kepadamu dengan siapa ia dapat disamakan.
Ia sama dengan seorang yang mendirikan rumah. Orang itu menggali dalam-dalam dan meletakkan dasarnya di atas batu. Ketika datang air bah dan banjir melanda rumah itu tidak dapat digoyahkan, karena rumah itu kokoh dibangun. Akan tetapi barang siapa mendengar perkataanku tetapi tidak melakukannya, ia sama dengan seorang yang mendirikan rumah di atas tanah tanpa dasar. Ya, ketika banjir melandanya, rumah itu segera rubuh dan hebatlah kerusakannya. Nah, kalau saudara perhatikan, ada perumpamaan yang Yesus sampaikan di sini. Ya, dikatakan begini, bahwa orang yang taat ya adalah orang yang diumpamakan seperti orang yang membangun rumah di atas dasar batu. Sedangkan orang yang tidak taat itu seperti orang yang membangun rumah di atas dasar tanah tanpa dasar. Dan kalau saudara perhatikan, dua dari rumah itu memiliki persamaannya. Ya, apa itu persamaannya? Persamaannya adalah sama-sama kena banjir, saudara. Sama-sama kena masalah kalau kita kaitkan dengan kehidupan kita. Tetapi yang membedakan dari dua rumah ini adalah dasarnya yang berbeda. Jadi mereka punya masalah yang sama, tapi dasarnya yang berbeda. Itu kenapa kalau saudara lihat akibat dari dasar yang berbeda itu, di sini jelas bahwa ketika rumah itu dibangun di atas dasar tanah tanpa dasar, rumah itu apa? Segera rubuh dan hebatlah kerusakannya. Sedangkan rumah yang dibangun di atas dasar batu itu kokoh, tetap kuat. Nah, kenapa bisa kuat? Nah, disinilah letak perbedaannya, saudara. Kalau saudara perhatikan dari ayat 46 sampai 47, dikatakan bahwa Tuhan mengatakan gini, Tuhan menginginkan kepada kita semua bukan sekedar menyerukan namanya Tuhan, tapi yang Tuhan inginkan harus disertai dengan ketaatan. Makanya di ayat yang ke-47 bilang begini, setiap orang yang datang kepadaku. Ya, ini mungkin kita semua selalu datang sama Tuhan, ya, kita suka datang sama Tuhan. Kita datang ibadah, kita datang ibadah-ibadah tengah minggu misalnya. Setiap hari kita saat itu, kita datang kepada Tuhan. Dan yang kedua dibilang begini, dan mendengarkan perkataanku. Jadi kita waktu datang sama Tuhan jangan cuma sekedar datang, atau jangan cuma sekedar mau didengarkan oleh Tuhan. Nah, biasanya kan kita kalau berdoa kita hanya mau didengar oleh Tuhan. Padahal Tuhan pun mau firman-Nya didengarkan oleh kita. Kita itu dengarkan firman-Nya Dia. Terkadang kita hanya mau datang tapi nggak mau dengerin Tuhan. Nah, itu kan juga salah, saudara. Jadi kita harus datang dan juga kita harus dengarkan Tuhan. Dan juga ternyata jangan hanya stop di datang dan juga dengar. Alkitab mengatakan bahwa serta melakukannya. Jadi ada ketaatan di sana. Jadi kita datang, kita dengar dan juga taat kepada Tuhan. Dan kalau kita melakukan tiga hal ini, diumpamakan begini oleh Yesus. Kita membangun rumah kita di atas dasar batu. Jadi ketika ada masalah yang terjadi dalam kehidupan kita nggak hancur, kita nggak roboh rumah kita. Ya, ini kalau kita kaitkan dengan zaman sekarang, saudara. Kita dengan orang di luar sana yang nggak percaya sama Tuhan, sama-sama punya masalah nggak sih, saudara? Sama, saudara. Kita semua namanya masih di dunia, pasti punya masalah. Tapi yang membedakannya di sini, saudara, buat kita yang datang, dengar, dan taat kepada Tuhan, ketika ada masalah datang, kita tetap kuat, saudara. Iman kita nggak goyah, saudara. Kita tetap percaya kepada Tuhan. Mau orang ngomongin apapun, mau keadaan seperti apapun, bahkan kalaupun dalam musim kehidupan kita ada standar hidup yang perlu kita turunkan, nggak masalah, saudara. Yang penting standar iman tetap kita pertahankan. Amin, saudara. Jadi jangan sampai karena standar hidup ya kita malah menurunkan standar iman. Jangan kebalik, saudara. Kita boleh menurunkan standar hidup kita, tapi standar iman kita kepada Tuhan itu tetap harus kokoh. Dan untuk tetap kokoh, yang tadi kita baca di ayat firman Tuhan, saudara, kita harus datang kepada Tuhan, kita harus dengar kepada Tuhan, dan juga taat kepada Tuhan. Dan waktu kita taat, kita akan semakin dikuatkan oleh Tuhan. Amin semua, saudara. Nah, mari kita mau belajar hari ini supaya pada akhirnya kehidupan kita di dalam Tuhan ini punya respon yang benar di dalam tekanan yang besar. Kita nggak bisa kendalikan, saudara, apa yang akan terjadi dalam kehidupan kita. Tapi kita harus sadar benar bahwa di dalam Tuhan kita tetap dalam kendalinya Tuhan. Ya, kalau saya sering buat statement kayak gini. Ketika ada masalah, kita harusnya melihat masalah sebagai masanya Allah memanifestasikan kuasanya. Nah, untuk itu
Kalau kita mau percaya kepada hal itu, kita harus bangun kedekatan dengan Tuhan, kita harus mau dengar-dengaran sama Tuhan, dan juga mau terus taat kepada Tuhan. Sehingga kita melihat masalah yang ada dalam kehidupan kita bukan lagi sebagai keadaan yang menakutkan lagi, tapi juga kita akan melihat masalah yang terjadi dalam kehidupan kita dengan penuh sukacita. Kenapa? Karena adanya masalah, di situ adalah masanya Allah memanifestasikan kuasanya. Kita akan bisa mengatasi masalah kita bukan karena kita yang mampu mengatasi masalah kita, tapi karena Tuhan yang bersama kita, dan Tuhan yang akan memampukan kita semua. Amin, saudara. Kenapa ini perlu kita sama-sama renungkan? Karena kita punya Tuhan yang bukan sekedar mau bantu kita, Dia juga Tuhan yang mampu bantu kita. Amin, saudara. Jadi mari datang kepada Tuhan, mari dengar-dengaran sama Tuhan, dan juga mari sama-sama kita terus taat kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan buat kesempatan yang indah ini. Bersyukur kalau Tuhan ingatkan kami kembali hari ini, untuk supaya kami semua itu terus datang kepada Tuhan. Kami juga mau dengar-dengaran kepada Tuhan, dan juga kami juga mau terus taat kepada Tuhan. Kami bersyukur Tuhan kalau hari ini kami diingatkan, yang masalah dalam kehidupan kami hari ini mungkin ya tetap ada atau bahkan lebih besar. Tapi ingatkan kami kembali Tuhan, waktu kami datang kepada Tuhan, kami percaya ternyata Tuhan yang kami sembah itu jauh lebih besar dari setiap masalah yang ada dalam kehidupan kami. Bahkan kami bisa melihat masalah dalam masanya Allah memanifestasikan kuasanya. Gak ada masalah apapun di dunia ini yang bisa dan sanggup mengalahkan kebesaran Tuhan yang kami sembah. Engkau jauh lebih besar dari setiap permasalahan yang kami hadapi Tuhan. Untuk itu Tuhan, ajar kami untuk terus datang kepada Tuhan. Ajar kami juga untuk terus dengar-dengaran sama Tuhan. Dan juga ajar kami juga Tuhan untuk terus taat kepada Tuhan. Sehingga kami menjadi orang percaya yang benar-benar bisa membangun kehidupan kami, membangun rumah kehidupan kami di atas dasar batu. Banjir boleh melanda rumah itu, masalah boleh datang dalam kehidupan kami, tapi ketika pondasi kami atas dasar kebenaran Tuhan, kami akan tetap kokoh, kami gak hanyut, kami gak rusak karena banjir atau masalah kami. Tapi iman kami tetap kokoh, kami bangun, karena kami percaya bahwa Engkau bersama-sama dengan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat hari ini, terima kasih buat firman-Mu yang telah Engkau ingatkan kepada setiap kami, untuk terus datang, dengar dan taat kepada Tuhan. Kami percaya Tuhan, benih kebenaran firman Tuhan ini tidak akan kembali dengan sia-sia. Benih kebenaran firman Tuhan yang sudah kami dengar ini akan terus tertanam, berakar, bertumbuh dan berbuah untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan juga mengucap syukur kepadamu. Haleluya. Amin. God Lovers diharapkan membagikan link YouTube renungan ini juga ke saudara-saudaranya, ke kerabatnya juga, dan juga teman-temannya. Mari apa yang sudah kita terima, kita kasih. Itu kalau saya sering bilang, ada namanya pola terima kasih. Apa yang sudah kita terima dari Tuhan, kita pun mau berbagi. Kita pun mau kasih kepada orang-orang sekitar kita. Supaya berkat yang kita terima hari ini, gak hanya kita yang nikmati, tapi orang lain juga bisa menikmati semuanya. Oke saudara, terima kasih. Sampai ketemu di renungan selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.